Ada banget ya, yang tadinya aku tuh lihat kamera kayak sekarang aja udah takut banget, nggak bisa. Disodorin kamera gitu ya, bahkan sampai nangis ya Sampai dulu. nangis guys. Selamat datang di Kande Bali ya. Ini channel baru kita guys. Pagi ini kita bakal bahas Psikologi. Oke, psikologi ya. Jadi sebenarnya kita topiknya di sini ada beberapa ya. Ada psikologi, ada stoikisme, Ya. terus juga kesehatan juga, ada beberapa hal ya, termasuk mungkin finansial gitu. Bagus Mungkin ya. perkenalan diri dulu kali ya. Ya. Kenalin guys, aku Kande Bali dan di sini ada Gemolen. Gemolen ya. Kalau kalian misalnya sering berselancar di platform sebelah, nah Gemolen ini pasti seliweran tuh di platform kalian ya. Gemolen tahu nggak kalau ternyata ketika kita ngerubah sesuatu di dalam fisik kita, ya, baik itu penampilan, baik itu pakaian, gaya rambut, ya mungkin yang tadinya biasa pakai kacamata tiba-tiba ganti ke softland, itu berpengaruh sama pola pikir kita dan sifat kita, dan akhirnya berubah sikap kita gitu. Belum tahu sih Kak. Boleh. Coba bilang sama penontonnya, kira-kira menurut Gemolen apa yang dirasakan setelah ganti gaya rambut? Coba. Kita sebelum kita bahas nih. Contohnya kayak aku nih Kak kemarin. Kan kemarin aku nggak ada poninya, terus aku ada poni, jadinya semua bilang cantik banget Gemolen hari ini. Nah, terus dari perasaannya sendiri, kira-kira ada sudut pandang atau perasaan yang berubah nggak? Ada. Kayak Lebih ceria gitu rasanya, kayak lebih seneng aja gitu. Oke, merasa berarti ada perbedaan ya? Dari sisi psikologi, aku disclaimer dulu, aku bukan ahli psikologi gitu ya. Cuma kita sekarang kan udah bisa belajar dari berbagai sumber ya, ada internet. Dan tujuan kita membuat video ini adalah mengedukasi teman-teman, terutama yang di Bali, bahwa banyak hal loh yang ternyata kita nggak tahu gitu. Kita akan bahas satu-satu ya. Ada istilah yang namanya enclosed cognition gitu ya. Jadi istilah ini adalah istilah dalam psikologi yang dicetuskan oleh Adam Galinsky guys. Dan partnernya itu ada Hajo Adam ya di tahun 2012. Di mana konsep ini menjelaskan bagaimana pakaian atau atribut kita yang kita kenakan dapat mempengaruhi proses kognitif kita serta perilaku kita. Artinya perubahan pada rambut, mungkin warna rambut, gaya rambut, terus kayak tadi yang biasa pakai kacamata tiba-tiba pakai softland, itu selain faktor eksternal yang mungkin orang-orang akan bilang, oh kamu lebih cantik sekarang, segala macam. Ternyata dari sisi kita pun itu otomatis ada yang namanya perubahan dari sisi kognisi dan juga dari sisi perilaku. Nah, tadi Gemolen udah cerita ya bahwa memang ada perubahan tersebut perubahan tersendiri ya. Jadi kerasa lebih semangat gitu lebih rasanya. Semangat. Lebih pede juga. Lebih pede ya, betul, lebih pede gitu. Kak. Konsep ini memang ada guys ya. Jadi untuk kita ketahui bersama, dan di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang mengenakan jas misalnya, contohnya jas laboratorium atau jas dokter, mereka menjadi lebih teliti dan fokus dalam mengerjakan tugas mereka gitu. Jadi itu ngaruh ternyata guys. Dan pakaian ya tidak hanya mempengaruhi bagian luar saja ya, nggak cuma mempengaruhi orang yang lihat kita seperti apa, tapi juga bagaimana kita melihat dan memposisikan diri itu terhadap lingkungan dan diri kita sendiri. Contoh nih ya, ini ada contohnya di sini guys, aku udah buat ya materinya ya. Seseorang yang menggunakan jas dokter tadi merasa lebih profesional ya, dan berpikirnya itu lebih analitis. Terus, menggunakan pakaian olahraga contohnya, akan bisa meningkatkan motivasi seseorang untuk bergerak guys, nggak males-malesan gitu. Dan dia akan lebih percaya diri untuk melakukan aktivitas fisik. Terus contoh nih, ngecat rambut ya, ngewarnai rambut. Warnai rambut. Kemarin warna rambut ya? Iya, tapi yang soft. Karena belum pede itu, belum pede. Oh, belum pede. Ya, siapa tahu habis ini aku jadi pede nih, pulang langsung cat rambut lagi. Boleh ya. Nah, mengecat rambut ini dengan warna mencolok itu bisa membuat seseorang merasa lebih percaya diri atau lebih berani dalam bersosialisasi. Wih, perlu dicoba ya. Nanti mau coba warna hijau dah mungkin sekalian. Biar lebih berani. Iya, jadi dari informasi yang ada di sini guys ya, bahwa memang
ternyata pengaruh banget. Ya mungkin kita selama ini ngelihat nih orang ganti gaya rambut, kok kelakuannya berubah ya. Asik. Pas dia gaya bajunya berbeda gitu kan, yang biasanya mungkin nggak pernah pakai dress, tiba-tiba dia pakai dress terus gitu kan, kok kelakuannya berubah. Nah ternyata itu memang ngaruh gitu guys. Kenapa kok dress langsung? Jadi merasa udah feminim nggak gitu kalau pakai dress? Ya ternyata itu ngaruh. Untuk kalian yang pengen misalnya kayak, aku pengen melakukan perubahan nih dalam kehidupanku, mulai dari mana ya? Ya mungkin dari penampilan dulu itu bisa dilakukan. Oke, karena penampilan mungkin lebih terlihat ya? Ya, lebih terlihat dan kita pun bisa merasakan kayak, oh aku ngerasa lebih pede nih sekarang gitu. Oke, iya. Kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tuh ya, mau ngelakuin sesuatu udah kerasa kayak malas-malas di rumah, coba deh pakai baju yang formal guys. Pakai kemeja, celana panjang gitu ya, celana kain atau celana jeans, pakai jam tangan walaupun di rumah. Pokoknya perlengkapan yang kayak kita tuh lagi ke kantor. Duduklah di kursi, jangan di kasur ya. Iya. Terus ada mejanya. Entah kenapa, itu kalian akan lebih bisa kayak, ya udah deh, mulai aja deh kerjain tugas. Asik. Atau kayak mulai aja deh belajar dulu yang kayak gitu tuh terjadi. Oh iya, nanti perlu dicoba ya teman-teman yang di rumah semuanya. Ya, benar banget. Dan triknya. Betul. Yang kedua nih, tapi sorry ya bahasa Inggris kita itu nggak terlalu bagus ya. Nanti kita juga akan bahas bahasa Inggris guys ya, karena kita udah bikin aplikasi untuk melatih bahasa Inggris dan pemahaman kita ya, termasuk juga untuk praktek lah gitu. Nantilah ke depannya. Oke. Yang kedua, ada extended self namanya ya, atau bahasa Indonesia itu adalah diri yang diperluas. Jadi dari sisi psikologi ya ada istilah yang namanya extended self ya. Di sini pencetusnya adalah Russell atau Russell Way ya di tahun 1988. 1988. Kita belum ada. Belum ada kayaknya. Kita belum ada, tapi teori ini udah ada guys ya. Dan penjelasannya adalah bahwa benda-benda yang kita miliki dan kita gunakan adalah perpanjangan dari diri kita. Nah itu gimana tuh maksudnya? Gimana tuh maksudnya Kak? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, hampir sama kayak konsep tadi. Cuma ini memang beberapa teori yang dikeluarkan oleh para tokoh tersebut. Nah, contohnya di sini mencakup pakaian, kendaraan, rumah, hingga benda sehari-hari yang kita pakai, gitu ya, dapat mempengaruhi cara kita untuk bersikap, berpikir, dan bertindak gitu guys. Contohnya ya, di individual level itu barang yang langsung melekat pada diri kita seperti pakaian, perhiasan, atau gadget itu dapat merubah cara kita dalam berpikir, bertindak, dan itu totally akan merubah sikap kita dalam beberapa waktu. Jadi balik ke yang tadi, kalau kita pengennya mungkin lebih stabil, lebih semangat dalam ngerjain sesuatu, ya pakailah pakaiannya proper, kayak gitu. Jangan pakai baju tidur guys, karena bawaannya pasti pengen tidur. Oke ya. Terus di skala keluarga nih ya, identitas yang terkait dengan keluarga dan rumah tangga itu juga pengaruh kepada kita. Ya contohnya mungkin kayak background kalau orang yang anak pejabat gitu kan, pasti kelakuannya ya agak, nggak semua guys ya, nggak semua, tapi beberapa pasti ada rasa arogansinya karena dia merasa bangga dan lain sebagainya gitu. Itu pengaruh ya. Dan banyak juga justru karena anak pejabat justru menjaga citranya gitu. Banyak juga guys. Betul kan? Main aman nih. Hati-hati ya. Nggak semua barbar gitu ya. Terus ada di community level ya. Community level ini identitas yang berkaitan dengan tempat tinggal dan komunitas tertentu. Nah, contohnya tuh kayak misalnya kalian lagi ada di komunitas belajar bahasa Inggris misalnya ya. Pasti kalian bakal ngerasa kayak lebih pede aja gitu ketika praktek ngomongin bahasa Inggrisnya. Atau kalian misalnya ada kayak Gemolen ada di komunitas live di satu platform ya, tapi kayaknya nggak boleh nyebut dari sini. Oh, nggak boleh ya? Platform sebelah gitu ya, pasti lebih pede dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Betul banget. Ada perubahan nggak dari sisi waktu sebelum melakukan live dengan setelah kira-kira? Ada banget ya, yang tadinya aku tuh lihat kamera kayak sekarang aja udah takut banget, nggak bisa. Tapi sekarang ya udah biasalah, udah bisa seiring berjalannya waktu ya. Nice, itulah guys ya. Ini Gemolen ini keponakanku guys ya, dan memang yang aku tahu dia itu sangat-sangat sebenarnya dia pengen, tapi dia anti kamera gitu. Introvert ya. Introvert. Dia pengen guys, dia pengen untuk coba kayak pengen deh bikin sesuatu gitu. Tapi setiap kali nih disodorin kamera gitu ya, bahkan sampai nangis ya dulu. Sampai nangis guys. Sampai nangis dan nggak mau gitu kan. Nah itu loh sampai segitunya guys.
Padahal kita nggak ada maksa untuk yang sempurna gitu kan. Tapi dengan ikut satu komunitas itu ya, yang dimana komunitasnya aku yang bikin guys. Kalian perlu coba guys. Ada Gek Molen sama Adek Ganing, Iya. ya kan. Ada beberapa anak-anak lain juga gitu ya. Dan ternyata berubah. Sekarang dia udah lebih pede depan kamera. Betul. Saran dong buat teman-teman yang di rumah yang mungkin yang lagi pengen nyoba terus belum berani. Guys, saran aku kalian bisa hubungi Kak Kok gitu?